Pertahanan Iran runtuh seketika. Terungkap serangan dari dalam Israel. Ini dimuat oleh CNBC dan hari ini kawan-kawan, Amerika Serikat resmi bergabung dengan Israel dalam perang melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan rudal Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran. Satu diantaranya dikatakan sudah lenyap. Terpisah, Israel sendiri masih dalam ketegangan tinggi dengan Iran. Pada Jumat, tanggal 20 bulan 6 pekan lalu, Tel Aviv memulai serangan udara ke wilayah negara Paramuloh itu untuk melumpuhkan sejumlah fasilitas nuklir yang diduga digunakan untuk pengembangan senjata berbahaya. Namun ada sejumlah sorotan lain yang ada dalam serangan tersebut. Hal ini terkait dengan drone-drone Israel yang disebutkan telah diproduksi di dalam negeri Iran oleh sejumlah agen negeri Zionis itu. Iya, di saat-saat pertama serangan, saksi mata melaporkan penampakan atau suara drone kecil dan FPV (First Person View) di langit beberapa kota di Iran, terutama Teheran. Video yang dirilis oleh pasukan pertahanan Israel IDF menunjukkan drone-drone kecil ini menyerang sistem rudal Iran. Rekaman tambahan bahkan menampilkan drone-drone tersebut diluncurkan dari Iran, menunjukkan penggunaannya untuk menyerang target di dalam negeri. Televisi pemerintah Iran pun turut menayangkan gambar-gambar truk dan van yang disamarkan yang digunakan untuk mengangkut drone serta gambar-gambar pabrik yang ada di Teheran dan Isfahan. Sebagai respon terhadap meluasnya taktik ini oleh agen-agen Israel yang menyusup ke Iran, pasukan keamanan rezim Iran pada 14 Juni terpaksa secara terbuka mendesak rakyat Iran untuk tetap waspada dan melaporkan setiap truk, van, atau aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Lalu bagaimana sebenarnya Israel dapat membangun pusat produksi drone di jantung Iran? Ini memang sungguh-sungguh keterlaluan, kawan-kawan. Bagaimana mungkin Israel bisa membangun pusat produksi drone di jantung kota Iran? Ini benar-benar keterlaluan. Farsin Nadimi, seorang peneliti di Washington Institute dan ahli persenjataan Iran, menjelaskan bahwa telah diketahui selama bertahun-tahun tentang penyusup mendalam aset-aset Israel hampir di seluruh tingkat pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC), Dinas Intelijen IRGC, Dinas Intelijen Iran lainnya, militer, dan kalangan politisi. Jadi ternyata Mossad ini benar-benar sudah menggurita di mana-mana. Hampir seluruh tingkat pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) di sana Mossad ada. Dinas Intelijen juga di sana Mossad ada. Bahkan militer dan lainnya, bahkan dalam politisi pun ada juga di sana Mossad. Menurut pendapat saya, penyebab utamanya bisa jadi korupsi. Tapi bukan hanya itu, banyak yang dipertaruhkan ketika bekerja dengan Israel di Iran, jelas Nadimi. Dengan semua risiko yang terlibat, uang tak bisa menjadi satu-satunya motivasi. Ketika mereka melihat betapa korupnya sistem itu, mereka kehilangan rasa hormat dan kesetiaan terhadapnya. Dan semakin tinggi pangkat mereka, semakin baik mereka memahami betapa korupnya seluruh sistem. Nadimi menekankan bahwa ia tidak terkejut bahwa Dinas Intelijen Iran lengah oleh drone-drone ini. Faktanya tidak terlalu rumit untuk menyelundupkan nyaki Iran.
Drone-drone ini terdiri dari bagian-bagian kecil yang mudah diselundupkan ke Iran. Banyak bagian yang mudah diproduksi di Iran, seperti bagian fiberglass, kontrol, dan bagian elektronik lainnya akan mudah diselundupkan ke Iran melalui wilayah Teluk Persia, misalnya Dubai dan perbatasan lainnya. Untuk misi kompleks seperti ini, bagaimanapun Anda tidak bisa sepenuhnya mengandalkan warga lokal dan aset lokal. Anda perlu memiliki agen di lapangan. Mereka telah merencanakan ini sejak lama. Mereka mengklaim telah mengerjakan rencana ini selama bertahun-tahun, tambah Nadimi. Ini bukan pertama kalinya agen Israel menyusup ke Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, pada Juli 2024, Israel berhasil menargetkan dan membunuh Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, saat berkunjung ke Teheran. Ia tewas dalam serangan presisi di kamarnya di sebuah kompleks yang dilindungi di Iran Utara. Lalu pada 27 November 2020, Israel juga berhasil melenyapkan Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan yang diyakini oleh lembaga intelijen Barat dan Israel sebagai dalang di balik proyek Ahmad, upaya rahasia Iran untuk membangun bom nuklir. Jadi memang benar-benar sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat berani. Bagaimana mungkin di jantung kota Iran, justru di sanalah Israel memproduksi drone-drone yang itu digunakan untuk menghukum Iran, dan benar-benar pertahanan Iran sudah runtuh. Ya, Iran sudah tidak ada harapan. Ditambah lagi Amerika Serikat datang untuk menyerang Iran. Ini jelas-jelas Iran sudah tidak berdaya lagi. Kita akan nantikan terus bagaimana perkembangannya dan akan kita update lewat channel ini. Makanya penting untuk kawan-kawan subscribe supaya kita terus mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dan thank you untuk kawan-kawan yang sudah mensupport ya, pelayanan Pavel, di mana kita sedang membantu pembangunan rumah ibadah di sebuah desa. Kawan-kawan yang tergerak ingin membantu, Anda bisa support lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, ini gereja yang ada di desa, dan puji Tuhan mereka sudah mulai membangun. Bahan-bahannya sepertinya sudah ready, sudah siap, cuman memang masih kendala dana untuk ongkos tukang untuk membangun. Ya, ini batakonya sudah ada. Ya, sengnya sudah ada, di sana. Material kayu-kayunya, rangkanya. Materi kayu-kayu juga. Ya, kayu juga sudah ada, tinggal untuk bangunannya. Ongkos. Ya, ongkos tukangnya. Ya, Sobat Waras yang ingin mendukung bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Thank you.